Audiobook disclaimer. Audiobook ini dibuat untuk mereka yang mencari dan membutuhkan seseorang untuk membacakan sebuah buku yang akan menemani mereka dalam beraktivitas. Terlebih untuk mereka yang tidak ingin kehilangan waktu dalam menambah ilmu. Atau untuk mereka yang ingin dibacakan sebuah buku sebelum tidur. Namun channel ini sangat menyarankan untuk membeli dan membaca buku aslinya. Selamat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir Al-Azhar karya Profesor Dr. Haji Abdul Malik Abdul Karim Amrullah Hamka, Juzu pertama. Kata pengantar, Tafsir Al-Azhar. Orang-orang yang saya kenal. Seketika menyusun tafsir ini, baik selama dalam tahanan maupun setelah keluar dan menelitinya kembali, terkenanglah saya kepada 3 orang yang amat besar peranan mereka di dalam membentuk pribadi dan wajah kehidupan saya, yang saya belum merasa puas kalau belum menuliskannya dalam permulaan tafsir ini. Mereka itu ialah, pertama, ayah dan guru saya yang tercinta, almarhum Dr. Syekh Abdul Karim Amrullah, yang sejak saya mulai terlancar dari perut ibu saya, mulai melihat cahaya matahari, beliau ingin sekali agar saya dapat kelak menggantikan tempat beliau menjadi orang alim. Karena baik beliau sendiri ataupun ayah beliau, nenek saya, Syekh Muhammad Amrullah, atau nenek beliau, Syekh Abdullah Saleh, atau nenek yang di atas lagi, yaitu tuanku Pariaman Syekh Abdullah Arif, adalah orang-orang alim belaka dalam zamannya. Ayahku mengharap janganlah hal itu putus pada anak-anaknya, dan sayalah yang beliau harap meneruskan itu. Pada 12 hari bulan Rabiul Akhir 1386 Hijriah, bersetuju dengan 31 Juli 1966 Masehi, Ninik Mamak dan Majelis Alim Ulama Negeri Sungai Batang, Tanjung Sani, yang di kedua negeri itu di zaman dahulu ayah, nenek, dan nenek dari nenek saya menjadi guru pembimbing umat dalam agama Islam, telah memberikan secara resmi gelar tuanku, Syekh, kepada saya, sebagai gelar pusaka yang dahulu beliau pakai, dan terletak gelar itu sejak ayah saya wafat pada 21 Jumadil Akhir 1364 Hijriah, bersetuju dengan 2 Juni 1945 Masehi. Ketika tafsir ini disusun, selalu saya terkenang beliau dan mengharap moga-moga amalku yang tiada sepertinya ini dapat kiranya menimbulkan rasa bahagia beliau di dalam alam barzakhnya. Amin. Orang kedua yang saya kenangkan lagi ialah guru dan ipar saya, suami dari kakak saya, yaitu Kakanda Ahmad Rashid Sultan Mansur. Beliau pun dari kecilku usia 9 tahun telah mendidikku pula dan telah memimpinku, sehingga aku dapat menjadi orang. Bila saya ziarah ke rumah beliau, selalu kelihatan rasa bangga pada air mukanya karena adiknya telah menjadi. Kadang-kadang beliau terpaku kagum mendengarkan saya menguraikan suatu falsafah agama, dan beliau bertanya, "Dari mana kau dapat itu?" Lalu saya jawab, "Kakanda lupa bahwa itu adalah percikan dari ajaran Kakanda sendiri." Moga-moga puas kiranya hati beliau membaca tafsirku ini. Orang ketiga yang saya kenangkan ialah istri saya sendiri, Siti Roham binti Endah Sultan. Masih kanak-kanak kalau diukur dengan cara sekarang. Kami telah dikawinkan 29 April 1929. Saya dalam usia 22 tahun dan dia usia 15 tahun. Dari mulai anak tangga pertama dalam perjuangan hidup, untuk meminta sedikit luangan tempat dalam masyarakat bangsa dan agama, dia telah mendampingi saya. Sekarang kami telah beranak pinak dan bercucu. Dia telah mengikuti saya dan mendampingi saya dalam hidup selarut selama itu. Tidak pernah mengeluh ketika hidup kami melarat, dan tidak pernah menyombong waktu hidup kami menaik.
Cuma berurai air mata seketika saya dengan paksa dipisahkan dengan dia lebih dari 2 tahun. Dia adalah pahlawan yang tidak dikenal, yang disadarinya atau tidak telah banyak memberikan pendorong bagiku buat maju. Sampai sekarang, telah dekat 40 tahun kami kawin. Namun dia tetap dalam kesederhanaannya. Maka di waktu menjelang tua ini, dia yang lebih banyak membimbing saya. Emas perak tidak ada yang akan saya tumpukan di muka kakinya sebagai tanda syukur atas pemeliharaan Allah terhadap rumah tangga yang kami bina. Tetapi, tafsir ini akan lebih daripada emas dan perak, sebab dia adalah hasil dari keringat saya ketika tekun menyusunnya, dan hasil dari air mata saya seketika menulis di tempat sepi, lalu terkenang kepada dia. Dan di samping semuanya itu teringatlah saya kepada almarhumah ibu saya, Sofia binti Bagindonan Batua, yang meninggal dunia pada tahun 1934. Dengan air susunya saya dibesarkan, dengan cinta kasih sayangnya dipupuk saya sampai dewasa. Sayang sekali, sebelum saya dapat menunjukkan khidmat dan membalas cintanya, dia telah meninggal dunia. Moga-moga Allah melapangkan beliau di alam kuburnya. Amin. Ayahku, Dr. Syekh Abdul Karim Amrullah. Kakandaku, Ahmad Rashid Sultan Mansur. Sisi badanku, Siti Roham binti Endah Sultan. Ibuku, Sofia binti Bagindonan Batua. Terimalah kiranya kenang-kenangan ini. Profesor Dr. Syekh Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah.